bersyukur kepada Allah karena pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak ayah dan ibunda kita, berapa banyak kakek dan nenek kita yang tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dikarenakan mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya lah bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, mengucapkan kalimat syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil azam milikul mawjud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biunal Qur'an wa tubahium ayat Fatuhalana biha nur jannat wa nur na'i wa nur najari ila wajhikal karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa shabbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Kita kirim Fatihah kepada yang sudah menolong kita, baik muslim, muslimat maupun juriyat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa kita kuatkan lagi
keikhlasan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Kita baca Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca doa ikhlasnya 3 kali ya. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wahubullah wahubi man ahabah. Aminkan saja ya Allah. Berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Kita baca niat Ramadan kita, walaupun niat ini lintasan hati ya, ini hanya tarbiyah ya. Nawaitu syamaqadin an adai fardhi syahri Ramadana haji isyanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kita baca doa Ramadan. Doa ke-12 langsung dulu, yang ke-11 kemarin sudah kita bahas ya. Aminkan saja. Allahumma jaini fihi bisitri wal afa wasturni fihi bilibasi kunu'i wal kafaf wa milni fihi alal adi wal insafi wa amini fihi min kulli ma'akfu bi ismatika ya asmatal khaifin. Ya Allah, mohon hiasilah puasa di ke-10 ke-11 ini, nah, di bulan ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian kecukupan dan kerelaan diri. Tuntunlah aku untuk selalu bersikap bisa taat kepadamu. Selamatkanlah aku dari segala sesuatu yang aku takuti. Dengan perlindunganmu, wahai tempat bernaung bagi mereka yang ketakutan. Nah, langsung kita doa kamilan biasa diamalkan setelah sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan saja. Allahumma alhamnal al-ta'rufa al-ayatahu wa ta'ijmi kudusi wa hafaja haramihi wa ayanuna ala syiyami bikafi jawarihina an masyiatika fastamin liha bima yurdika wala numilu adanana ilal batili wala tunasibu ayunnana ilal nisyani wala namudu ayidina ilal haram wala nata'aqdama su'ad hatta lanan la butuna ila ma ahlatu wala tantaqu al jinnatu ila bima ajara. Ya Allah, ilhamkan kepada kami untuk bisa mengenal karunia-Nya, mengagungkan kesucian-Nya dan menjaga apa yang dilarang-Nya. Bantulah kami ya Allah untuk bisa menjalankan puasanya dengan menahan anggota badan dari maksiat kepadamu dan menggunakannya untuk apa yang diridhoimu, agar telinga kami tidak kami arahkan kepada sia-siaan dan mata kami tidak kami pusatkan kepada kealpaan, tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan dan kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan, agar perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan dan lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung doa talim. Subhanaka ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wal quddatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditaklimi agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini dengan kodrat iradahnya ya, dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di bulan Ramadan ini, di hitungan ke yang 10-11.
1445 Hijriah. Tanpa kita sadari kita sudah memasuki hari pertengahan, masuk fase kedua. Ya. Ikhwan ahad, jamaah semuanya rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, karena berkat Allah juga bisa dijalankan kemari. Ya. Maupun yang mengaji berprasangka baik, yang tidak bisa hadir atau melalui dunia medsos, semuanya rahimakumullah. Karena bulan ini diliputi oleh rahmat Allah. Nah, di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini akan andung coba bahas al-hikmat min muwaziyat siam Ramadan mukaranatan bil khidmat al-diniyat al-ukra. Artinya hikmah kelebihan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, dari ibadah-ibadah lainnya. Apa kelebihannya? Bukan arti kata ada level, sholat juga penting. Perbedaan dengan sholat fardu apa? Dalam puasa ini, tunjukkan satu ya. Sholat itu bukan untuk Allah. Sholat fardu itu untuk kita. Jadi kalau kau sholat itu dipersembahkan ke Allah, salah. Setuju? Sholat itu untuk kita. Puasa itu untuk Allah. Beda nggak? Beda nggak? Makanya ada korban. Ada zakat kepada orang lain, kepada yang hak menerimanya, asnafnya 8. Nah kita bahas ini. Ya. Nah ini banyak yang nggak tahu nih. Ya. Jadi setidaknya kita mengamalkan puasa harus tahu di puasa Ramadan ada 3 fase. Fase tobat, taharah. Kayak sholat ada wudhu. Fase kedua kita masuk nih. Banyak doa. Tapi yang paling pokok dituntun sama Quran doanya. Ya, mohon surga, jangan masuk neraka gitu. Ya. Yang ketiga, udah sampai di akhirat, bukan mati. Karena ada Lailatul Qadar. Udah duduk di surga tuh, gitu. Ya. Maka antum fitri lagi, dihidupkan lagi. Seperti bayi. Ya. Dengan pengorbanan. Nah ini simpulan ini ya, simpulan puasa. Itu kelebihan Ramadan. Jadi makna awalnya kan kita harus pahami dulu puasa Ramadan itu. Jadi charger itu. Setelah dihidupkan kembali, kita disuruh difardukan untuk memperbaiki diri, untuk diri antum supaya hidup di atas dunia dengan sholat. Sholat fardu 5 kali. Jadi kalau sholat untuk Allah salah. Untuk bisa hidup di atas dunia yang penuh cobaan. Makanya orang yang tolol banget deh yang gak sholat fardu. Maaf ya. Logikanya kan gitu. Jadi kalau antum berniat sholat, Allah marah. Kalau gak sholat salah. Salah gak? Salah. Mau sholat kayak antum, mau enggak kayak antum, gua gak rugi. Ada hadisnya. Kata Allah gitu loh. Gak rugi. Jadi gak usah nasihatin kalau orang yang gak sholat. Gak usah, bodoh teing. Itu kata Abah Anom loh. Banyak ulama ngomong gitu. Ya, jadi poin kita bertorekot untuk bisa sholat. Makanya pas masuk ke Ramadan udah masuk torekot. Jadi jangan perbanyak wasilah. Karena wasilahnya 2. Sholawat Nabi sama ke Allah. Nah di luar itu pakai wasilah. Karena berjalan di dunia. Ada guru. Ada mursyid. Ada orang tua. Ya, doakan mereka. Kalau sekarang kita kan memasuki wilayah yang disebut 3 tempat. Duniawi, barzakhi, akhirati. Dengan 3 fase tadi. Kalau dunia boleh deh mandi aja deh. Bersih aja. Sudah itu kita masuk kedua. Masuk mana? Alam kubur. Barzakh. Itu kita duduk. Ya, duduk di situ. Asnafnya gitu. Itu secara konsep tasawuf ya. Jadi Andung tidak membahas konsep secara syariat. Enggak, Islam tidak ada perdebatan. Tapi kita memaknai bahwa tubuh manusia itu hakikatnya bukan tubuh joir. Enggak mungkinlah kita mendalami fikih, mendalami tas syariat kalau tidak memahami konsep tasawuf dan torekot, enggak masuk akal.
Nah, Amabadu di bab kedua ini mudah-mudahan lebih dalam lagi. Beruntung antum ngaji sekarang nih. Insya Allah. Bukan yang kemarin tidak beruntung. Nah, makanya banyak yang pinter nih. Diintip antum nih. Kasyafnya tinggi banget nih. Wah, saatnya pas penting datang dia. Maaf. Ini bukan nyindir ya. Waduh, berarti Allah maha besar ya. Karena banyak zikir mungkin ya. Jadi kelebihan ibadah puasa Ramadan. Ya, poinnya. Kelebihan ibadah puasa Ramadan dari ibadah-ibadah lainnya ialah salah satunya akan bisa tergambarkan surga pada waktu kita berpuasa. Kerasa nggak ada surga? Halo? Jadi kalau antum di Ramadan nggak tergambar surga, baca kak job ini yo, mabok jo, berarti antum di Ramadan itu bukan tamu Ramadan yang datang, tamu narako. Kan gitu ya. Jadi gampang-gampang aja deh. Mudah-mudahan antum diliputi oleh surga. Ya. Jadi bahasa syariatik ini ya, tergambarkan surga yang pada bulan Ramadan terdapat pada, ini hadis nih. Kira-kira surganya apa? Terdapat pada kegembiraan orang yang berpuasa manakala telah tiba waktu berbuka. Gembira nggak waktu berbuka? Ada kegembiraan yang nggak sama dengan hari lain kan? Itu surga seperti sejuta itu. Padahal kegembiraan dunia itu pendek. Ya. Antum sediain itu takjil sekota Padang lengkap. 5 sempurna di atas meja. Pas minum air, kemakan nggak? Jadi nikmatnya apa? Waktu menunggu kababuko. Nah kata Quran, sempurnakan berbuka itu dengan sempurnanya waktu malam. Ya, jangan tergesa-gesa. Ini nasihat, ini fikih ya, dalam konsep tasawuf. Pas ajan Allahu Akbar, air udah sampai tenggorokan. Akbar udah masuk perut. Belum la ilaha illallah masih ajan di tengah, udah kenyang perut. Yang maksud sempurnakan berbuka itu, tunggu ajan selesaikan sempurna malam. La ilaha illallah baru pelan-pelan minum. Apapun yang tergesa-gesa tadangi antum sholat beko. Panyaki itu fikih. Duduk. Undi, alun manga-manga Allah lah masuk kok. Akbar, kaduo masuk cendol. Katigo lah kanyang paroi, la ilaha illallah dan selesai. Ada di Quran itu. Kemarin udah bahas. Jadi nung ingatkan ya, tolong hati-hati. Ya, hati-hati. Memang ada hadis yang segerakan berbuka kalau sudah la ilaha illallah, kalau udah sempurna waktunya gitu. Insya Allah. Paham ya? Jadi ini awal-awal Andung ingatkan sebelumnya, itu salah satu adab yang mesti Andung sampaikan. Ya. Jadi surga pertama apa? Kegembiraan orang yang berpuasa manakala telah tiba waktu berbuka. Itu surga tuh. Kan nggak perlu dapat mobil ya? Ya enggak ya? Waduh, enak bener ini nunggu ya. Makanya paling enak itu kalau jomblo kamandake kan nikah. Sehari lama nikah lepan yang manyasa, adonan manyasa mudah rendah. Kan itu nak. Ondeh rancaknya kok kalau lah. Ondeh kokolak. Hikmah kedua surga kok termasuk apa? Pisang goreng. Kalau pas puasa dihargai. Makanan dihargai pas puasa. Mencari pisang goreng di polototan. Undi lama doh. Jadi menghargai makanan dipaksa sama Allah. Betul? Maka ibadahnya unik. Itu kelebihannya. Untukku. Ibadah sirr. Ibadah yang sifatnya rahasia. Kalau sholat ada ria. Zakat ada ria, puasa bisa ria gimana? Hanya antum yang tahu dengan Allah. Bisa ria enggak? Enggak kan? Enggak bisa. Betul kan? Masya Allah. Ya. Nikmat yang kedua. Surga kedua adalah pada puasa apa? Ada yang tahu? Sebagaimana sabda Rasulullah,
Kita mesti yakin ya, umat Islam nikmat yang lebih besar lagi yaitu yang kedua pada Ramadan, berjumpa dengan Allah waktu berpuasa. Itu nggak nanti, udah sampai. Waktu berpuasa berjumpa dengan Allah bukan dengan incek mato, dengan rasa. Ya, aduh bener ini, nikmat banget tuh. Benar nikmat banget. Jadi konsepnya pahami dulu ruhaninya ya. Itu nikmat kedua ya. Nikmat melihat dengan ruqyah kepada Allah bukan di sini tempatnya. Karena harus dikuatkan tubuh antum dengan cahaya. Di sini kalau dilihatin Allah hancur dunia bro. Karena maha kuat dan maha besarnya. Betul kan? Tapi dengan konsep mata hati. Dengan kolbu, dengan rasa. Ya. Mudah-mudahan demikian puasa kita. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Dengan keyakinan seperti itu kita berpuasa, maka sudah seharusnya kita melakukan berbagai riyadah ruhiyah pada puasa besok sisanya nih. Perkuat ibadah ruhiyah, ruhani di bulan Ramadan ini. Kalau ibadah zahiriyah udah tahu. Jadi salah satu ibadah ruhiyah dipuasakan juga omongan, bukan diem. Kontrol omongan kita. Yang keluar itu yang disuruh sama Allah yang baik-baik aja. Oi kamase, nggak bisa. Mabok gitu. Nggak bisa begitu tuh, rusak. Jangan kontrol dulu omongan kita. Itu ibadah ruhiyah di puasa. Jadi di mana pahala banyak ditebar, dilipat gandakan, serta surga didekatkan itu jelas ya. Sabda Rasulullah. Inna fi syamai baban yuqalul lahu ra'yanu yunada min dalika babi yaunal kiamati. Aina syaimuna. Faida dokalu jamian futiyal babu. Muhlakun maratan ukra. Sesungguhnya dalam surga itu ada sebuah pintu. Ya. Yang dinamakan Rayyan. Pada hari kiamat diserukan dari pintu itu, di mana orang-orang yang bersaum, orang yang berpuasa, apabila mereka semua telah masuk, pintu itu pun ditutup kembali. Surganya berkelas ini. Nah, itu bukan sekarang, nanti. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka di antara gambaran siksa neraka dan kenikmatan surga dengan hadis tadi, waktu kita Ramadan akan bisa tergambarkan pada saat bulan Ramadan. Jadi enggak melihat surga saja. Antum juga kalau salah mengamalkannya akan disusahkan di Ramadan. Ya, karena itu bulannya sakral. Jangan main-main. Nah, ya. Semoga kita menjadi lebih pandai melatih diri untuk bisa mencapai derajat takwa, itu tuntunan puasa. Serta semoga kita pun semakin memahami mengapa Rasulullah selalu menyeru umatnya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela khusus di bulan Ramadan. Karena terkait 11 bulan ke depan. Kita sering terjolimi misalnya di bulan setelah Idul Adha. Ya, terjolimi karena kita seperti jahil. Itu karena faktor puasa kita nggak benar. Ibarat oto. Ibarat oto, nggak dicas, nggak full. Mogok. Sama aja itu. Jadi puasa sekarang ini menentukan 11 bulan ke depan. Jadi nggak bisa main-main. Jadi besok kan udah tahu tuh. Nah, kalau diuji besok tahun 2024, 25 nih. Nah, dalam masalah hidup, puasa antum udah selesai. Gitu sih lah. Ya kan? Nah, itu udah pinter tuh menterapinya tuh. Jadi gimana cara menterapinya? Minta waktu mundur sama Allah, selesaikan ke belakang. Tapi mungkin. Enggak kan?
Jadi tolong jauhi perbuatan tercela, terutama di puasa Ramadan 445 Hijriah. Karena makomat puasa Ramadan 445 sekarang, makomatnya Jibril lah. Puasa Jibril. Kemarin Iblisah, sebelumnya makhlukah. Kalau tanda-tanda puasa itu 3 makom tadi itu beda-beda. Kalau makhlukah, takjilnya keren-keren. Ya. Rame tuh. Pas terakhir hari rayanya tuh, meriah, hedonis. Tapi Iblisah, wah jolim aja banyaknya tuh. Pas puasanya Jibril, disapu sama air semua tuh. Banjir bandang lah. Awal-awalnya disapu, dibersihin. Jadi paling kuat sekarang. Hati-hati. Itu benar itu. Kan adanya di ilmu tasawuf tuh. Metafisis tasawuf. Ya, memang ngeri. Hati-hati ya. Wallahualam, mudah-mudahan kita dilindungi. Karena sifat Jibril itu memaksa supaya baik. Betul? Nah. Jangan disampaikan di luar ya. Tapi kan di-share. Gimana ini? Ya, nanti dihapus. Ya. Jadi dengan begitu, dengan memahami konsep puasa yang sesungguhnya, Rasulullah mau wanti-wanti hati-hati di puasa sekarang. Jauhkan diri dari perbuatan tercela, terutama di bulan Ramadan untuk tahun ini. Hal ini merupakan perwujudan dari kasih sayangnya Allah dan kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya di kehidupan sekarang. Jadi agar kita tidak termasuk sebagai penghuni neraka dan agar kita bisa meraih surganya, amin Allahumma amin, maka Andung ingatkan dulu di awal ini. Nah, ya abdi irham nafsaka fa innal badana daifun jidan wasyafaru baidun jidan walhamlu taqilun jidan wasyiratu amlasyu jidan wan najiru bisyirun wal qadirabul alamin. Wahai hambaku, berbelas kasihlah engkau pada dirimu sendiri. Jidan. Karena badan itu sangat lemah. Catching kita ini lemah. Sedangkan perjalanan yang akan kita hadapi sangat jauh. Penuh resiko. Beban bawaan sangat berat. Ya. Harus arif dengan umaro yang cingkaha. Ada umaro apa? Beban berat ke depan ini. Jangan kaku dengan dia. Karena dimensinya gitu ya. Ada umaro kayak ini, jangan ikut campur deh. Kita mohon aja kepada Allah ya. Jembatan sangat halus. Ya, kayaknya baik. Rupanya nyungsep. Ya. Tol kemana-mana. Anak cucu nanggung. Lah pusing. Ya, sangat halus. Ya. Sang pengawas maha melihat. Dan sang hakim adalah Rabbul Alamin. Hadis riwayat qudsi. Itu kena di sekarang. Dari ibadah puasa dengan kondisi waktunya yang kita sudah pahami dalam kaji ini, yang kita lakukan, tolong kita renungkan sampai ke titik Idul Fitri bila perlu memasuki Idul Adha. Itu terkait. Ya. Maksudnya gini, kembalilah kita kepada Allah. Kalau dalam ilmu syariat, Idul Fitri adalah fitrah. Kembali fitrah kan? Kalau dalam ilmu makrifat, Idul Fitri adalah kembali kepada Allah. Beda? Beda nggak? Beda. Setelah diserahkan semuanya. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka antum mempunyai behit yang nempel kebaikan sifat-sifat Allah. Pertama sifat yang nempel kalau benar puasanya behit antum adalah Ar-Rahman. Nempel otomatis itu Ar-Rahman sifat itu. Maka antum harus melakukan, tidak boleh menahan. Maka haram hukumnya setelah puasa Idul Fitri. Ya, haram hukumnya kalau puasa karena nggak boleh menahan.
Berikan kebaikan. Itu maksudnya. Itu konsep makrifat. Belum konsep tasawuf. Itu kelebihan puasa Ramadan harus dibahas dalam konsep ruhiyah. Betul kan? Nah kalau kita pandai itikaf, kita akan menemukannya itu. Karena itikaf itu terletak pada terakhir Ramadan. Kalau Al-Ghazali menyebutkan ini ganjil. Malam Lailatul Qadar. Tapi syarat untuk mendapatkan keindahan ruhiyah itu tidak bisa ngincer. Jadi puasa nggak boleh ngincer. 21, 23 itu kira-kira dapat. Kita terawih deh, itikaf. 22 enggak deh, karena enggak dapat. Berarti antum taklid. Karena kata Nabi untuk dapat Lailatul Qadar harus diincar dari awal. Sahnya sholat itu harus dari wudhu, bro. Betul kan? Sampai. Nah, itu enggak ada di risalah. Tapi antum menguatkan kaji kemarin. Ya. Sudah jelas ya. Idul Fitri itu maksudnya kembali kepada Allah pemahaman kita. Nah, nanti takut konsep syariatnya rendah. Awak lah jadi bayi. Barasih balik. Kita buat dosa balik. Kan kacau, Pak. Ya. Kita udah kembalikan kepada Allah. Idul Fitri itu. Kalau sudah dikembalikan pada Allah, kita ada tugas. Satu aja sifat pegang. Behitnya nempel Ar-Rahman. Nggak pandang bulu kafir, tidak kafir. Buat kebaikan semuanya. Itu Ar-Rahman. Insya Allah Ikhwan Andung di sini nanti dibehitkan dengan Ar-Rahman. Besok jadi orang baik. Digampar baik. Nah, susah bro. Susah. Bener kan? Ini hadis menerangkannya loh. Gitu. Jadi fitri maksudnya kembali Allah. Perlu ilmu dan perlu kehati-hatian dalam menjalankannya. Tidak disepelekan puasa itu, digampangkan apalagi sampai tidak diamalkan. Karena sangat sakralnya ibadah Ramadan khususnya tahun ini. Jadi Andung yang gak datang lu paksa lo. Sakral, Andung tidak ingin ada jemaah wabil khusus Ikhwan YMAA sial hidupnya besok. Karena kita yang minta sial. Ayo. Ngancem terus bodoh ting, pakai cuit bila perlu besok pakai gamparan tau gak? Gempor dan tumbuh. Gak apa-apa ya? Bener ini. Kok lain ngaji Andungnya bodoh ting? Susah, baikin orang itu gak gampang. Nabi aja nggak bisa ngebaikin kok akhlak orang enggak. Andung nggak bisa ngebaikin akhlak, enggak. Tapi Andung ngingetin harus ada metode, ya. Nah. Jadi Andung nggak marah karena ulah banyak umat yang cingkaha, maka kita jadi pinter. Jadi mereka itu dakwah loh. Jadi jangan salahin dulu mereka. Antum kalau nggak ada iblis nggak bisa loh makrifat. Halo, betul kan? Jadi berprasangka baik. Allah menciptakan semut, kecoa. Enggak kecoa datang diinjek bismillah, enggak. Gepeng kecoa tuh. Ya, ada kecoa hilang itu kuman dimakan tuh. Coba renungkan tuh. Iya benar. Ya Masya Allah. Jadi kalau kelebihan udah menjolimi baru disikat dengan hama gitu. Ini enggak apa-apa nih. Takut gigi lima kecoa enggak sholat kan. Jerit-jerit ada. Kan aneh. Kan itu kan itidrot. Duh Masya Allah. Ya. Jadi tolong sakralnya ibadah puasa tahun ini jangan sampai wabil kesihwan dimanapun berada membangkanginya. Siap jangan mengadu, siap jangan mengeluh dalam kehidupan antum ke depan. Kalau masih diberi umur panjang, kalau masih juga membangkanginya, ini bukan ngancam. Kita udah tahu makomat puasa karena masih banyak jamaah Andung yang benar-benar maaf pengecut. Ini bukan yang duduk ya, nanti dimarahin yang duduk nih. Ini Andung, pengecut. Kenapa? Pas dirundung masalah langsung jadi sufi. Jadi orang sufi pas dirundung masalah. Itu kaji butuh. Ya, jangan begitu. Ya, Andung nggak perlu datang kemari, nggak perlu. Tapi kelakuan kalau sudah menjalimi orang, siapapun juga ulama pasti marah deh. Ya. Apalagi kalau dijolimi amanah kita sendiri ya. Ya.
Karenanya setelah kembali kepada Allah, fitrah. Kita bahas lagi ke laptop ya. Bukan mati ya. Kembali kepada Allah pengertiannya bukan mati. Nah, bukan mati hisi ya. Maksudnya makti maknawi. Jadi pas fitrah kita udah makti maknawi. Makti makna. Ya. Nah. Maka timbullah kebaikan-kebaikan kalau antum sudah mati maknawi. Itulah behiti nempelnya Ar-Rahman. Berat gak nih bahasanya? Enggak ya? Tapi sampean ya. Sampean ya. Yang kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Tanpa kita menyadarinya. Itu nempel sendiri. Tuh. Itu gunanya ada mursyid. Ya. Sedegil-degil orang dia tidak akan menggeser akidah. Pasti dia akan berbuat baik. Masya Allah. Beruntung kita punya guru-guru di atas kita baik-baik. Nah ini yang kita pentingin. Ya, Anda hanya minta, nggak minta duit. Nggak minta rokok untuk yang duduk. Minta Fatihah. Enggak loh. Betul. Kaya Andung loh. Ini aneh nih. Oh ketemu Andung dia. Andung tuh minta batik. Minta ini enggak. Rokok pun enggak. Ya. Kirim aja Fatihah. Lupa. Nanti cuit baru ke Al-Fatihah kan. Aduh. Ya, langsung ke kaji lagi ya. Insya Allah antum akan timbul kebaikan-kebaikan. Yang kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari gampang ya. Ada filosofis daripada saum Ramadan. Ya. Hingga Idul Fitri dan sampai sholat Idul ada Idul Fitri di mana validnya supaya kita bisa melaksanakan ibadah sholat yang terkandung secara ilmu makrifat atau dipahami secara ilmu tasawuf. Kalau di dalam hadis itu disebut, ini dari hadis, saumu lirukyatihi wattiru lirukyatihi. Ini agak lebih dalam, mudah-mudahan dicatat-catat saja karena ini dasar dari fikih tasawuf. Ya. Ada hadis saumu lirukyatihi watiru lirukyatihi. Maknanya begini secara syariat ya. Makna syariatnya ya. Sumun liruyatul qamari. Ya. Apa? Syaumun liruyatul qamari wa aftira liruyatil qamari. Nah, artinya tahu? Kira-kira gitu deh. Artinya gini, halo. Puasalah kamu karena melihat bulan hilal. Dan berbukalah kamu karena melihat bulan hilal. Dua kata yang sama kan? Melihat bulan. Puasa melihat bulan. Berbuka kamu melihat bulan. Puasa kamu melihat imsak. Berbuka kamu melihat sirine. Ini tuh. Nah, ini konsepnya. Alah, ini udah ruhani. Nah, lanjut. Renungkan tuh. Nah. Itu hadis. Sumun li ru'yatil qamari wa aftiru li ru'yatil qamari. Nah. Dalam kajian ilmu syariat, tentu bulan yang kita lihat adalah bulan yang ada di langit. Benar kan? Nah, karena itu setiap tanggal 29 Sya'ban, nah, orang dulu celengak-celinguk tuh melihat ke langit. Ya. Ah, sekarang juga gitu. Nah, 29. Nah, khususnya Ramadan itu selalu dibuatlah yang disebut Ruqyatul Hilal. Nah, jadi ketika 29 Sya'ban hilal terlihat, bulannya terlihat, maka yakin kamu puasa besoknya. Betul kan? Itu ilmu ruqyah. Maka besok puasa. Tapi kalau tidak terlihat, tolong dijawab. Gimana? Kalau nggak kelihatan. Kan pakai ilmu yang bukan ruqyah. Ada di Quran. Genapkan 30
hari. Hitung. Di 29 itu genapkan 30 hari. Ya. Nah, itu banyak terjadi yang sering menjadi masalah. Jadi harus dua-duanya dipakai. Bukan dibenturkan. Duduk kan nih? Nah ini kalau yang mengerti rukyat mungkin bisa paham ya. Tapi andong sedikit aja pemahaman secara biasa gitu ya. Jadi maka cukupkanlah ya, 30 hari bulan Syakban. Begitu juga di bulan Ramadan ketika 29 Ramadan ada tim rukyal hilal melihat bulan, maka ikuti langsung besoknya puasa. Tapi kalau bulan tidak terlihat maka kita cukupkan puasa 30 hari dengan ketentuan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketentuannya begitu dari Nabi. Jadi dalam pandangan ilmu makrifat, ada lagi nih. Ya, ngopi dulu ah. Ya. Oh ini kan namanya makrifat nih. Yang duduk juga ngaji, masalah nggak sampai ke sini. Ya. Seperti apa sehingga kita ingin memahami tujuan daripada puasa? Turunkan dulu. Makrifat tidak akan tahu kalau kita tidak tahu konsep ilmu tasawuf. Secara tasawuf, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Itu tasawuf. Dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Itu tasawuf. Jadi ada dua hal yang berbeda. Awalnya kita disuruh puasa kalau bulan sudah terlihat. Kemudian yang kedua, kita haram berpuasa kalau bulan sudah terlihat. Itu konsep 30 hari. Paham ya? Nah, masuk Idul Fitri. Kan gitu tuh. Idul Fitri kan melihat rukyah juga. Ya, maka di sana konsepnya haram. Paham gak nih? Yang satu furu, yang satu mujmal. Ya. Kalau bulan sudah terlihat, nah ada apa nih? Ini. Makna bulan secara pandangan ilmu makrifat, naikkan. Diisyaratkan kepada bulan itu diri kita sendiri. Paham? Diri kita. Apabila hilal sudah terlihat maka wajib puasa. Kalau dalam ilmu syariat wajib. Idza kunta tarifu nafsaka bil fa'li. Kalau sudah mengenal diri itu disebut dalam ilmu makrifat balik wajib. Jadi puasa itu wajib balik. Itu syar'i. Duduk gak nih? Balik. Nah, yaitu, ini uraiannya ya. Pusing-pusing. Ini nunggu sampean ini. Aindama narifu bil fali menanu. Nahnu na'lamu bil fali annana narahada. Nahnu na'lamu bil fali annana nastami'u. Nahnu na'lamu bil fali annana aqwiya. Ladaina iradatun. Waladaina auyunun. Waladaina adnan. Waladaina aidi. Waladaina aqdamun. Hasanan hadanahu minal wa'i fil ulumi syariati yusamal balik. Balik. Mimma yakni ananna bada annasila illa ma'rifati wujudina nudrika dalikan nahnu mariyuwana bil fali. Iya kan? Iya. Jelasin lah. Gini, artinya gini. Apabila kita sudah tahu ada diri kita. Kita tahu ada diri kita. Ada kan pacian? Ada ya? Ada. Nah, kita sudah tahu kita ini melihat. Tahu, nih kita bisa melihat. Kita sudah tahu kita ini mendengar. Nah, kita sudah tahu kita ini kuasa. Nah, kita punya kehendak, kemauanan, keinginan, buktinya ada doa. Nah, udah tahu itu. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki. Kita pokoknya itu semua ada kesadaran.
ada kesadaran semacam ini di dalam ilmu syariat disebut balik. Apa? Yang balik itu udah sadar, udah kepake pikirannya, indak gilo, indak mabuk, maka itu wajib puasa. Nanti dinaikin bener nih, takut gini. Berpuasa panggilan Allah hanya kepada orang yang beriman. Kalau nggak beriman Islam nggak perlu puasa. Nggak puasa, nggak begitu pemahamannya, balik. Duduk kan nih. Nah artinya setelah kita sampai pada pengetahuan adanya diri kita, man arrafan nafsahu, mengenal diri kita, maka Allah menunjukkan wajib menahan, wajib saum. Ini bahasa kok diputar-putar? Enggak. Ini nukil dari hadis senung ya. Menyadari kita itu sudah terlihat yang secara iktibar makna ilmu tasawuf, artinya kita sudah melihat hilal. Duduk. Jadi makna hilal itu bukan materi yang terlihat gitu. Sudah sadar diri, sudah balik, maka wajib puasa. Sudah bisa berpikir, tahu kok rancak, kok buruk, kok indah, kok piti banyak, kok piti ketek, kok piti indah banyak. Tahu itu. Maka wajib puasa. Artinya sudah melihat bulan itu ibaratnya seperti itu. Nahnu nudrika anfusana bil fa'li ba'da'an nudrika anfusama. Nahnu al-hayata naro nasma ladainal kuatu ladainal iradatu. Kita sudah menyadari adanya diri kita. Kita sudah menyadari adanya hidup ini. Bisa melihat, mendengar, kuasa. Ini juga kita menyadari punya kehendak. Itu hadis. Makanya disebut balik. Wajib puasa. Nah. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Sumu liruyati. Setelah ada balik tadi, apa yang kita mesti lakukan? Sumu liruyati. Berpuasa, mulailah kita menjalankan puasa. Kejar. Apa puasa itu? Halo? Ada yang bisa jawab? Apa? Bahasa akal. Menahan. Apa yang ditahan? Ada 3 versi jawaban ini. Kita anggap kita awam. Membacanya apa yang ditahan dalam konsep syariat. Cara syariat aja dulu. Menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari. Setuju? Itu syariat. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariat. Sekarang pertanyaannya, apa itu menahan dalam konsep orang yang sudah makrifatullah? Jawab. Ngopilah. Inoan sih lah. Dalam makrifat. Tadi dalam fikih, dalam syariat. Inti interaksinya gitu. Yang ditahan itu apa? Terkait ini. Walaupun antum menahan makan dan minum, kalau ini nggak ditahan, antum batal. Batal. Maka puasa itu levelnya sudah tinggi. Yang ditahan adalah keakuan. Ego. Ada hadisnya. Duduk. Maka jangan diperdebatkan kalau misalnya level puasanya masih syariat, masih marah-marah, sah puasanya. Tapi nol nih lainnya. Kok jadi ribut sih? Keakuan. Puasa marah sama istri manggarutu. Ini batal nggak? Secara makrifat batal. Tapi secara fikih tidak. Duduk. Masya Allah. Kan itu artinya. Nah ini saya yang kurang ditegaskan. Kenapa nggak berani ya ulama modern sekarang menegaskan seperti ini ya? Ya. Jadi apa yang ditahan? Keakuan. Keakuan apa? Keakuan diri kita.
Bahasa hadisnya, perhatikan. Aitarifa bi anna mawjuduna. Aitarrafa bi anana man namlikul kuwata. Aitarrafa bi anana man sanafalu. Aitarrafa bi anana man nara. Aitarrafa bi annana min nasma'u. Aitarrafa bi annana nahnu min man yassisu. Mengaku-ngaku kita ada, rusak puasa. Kita ada karena Allah. Kita mewujud karena Allah. Bayangin sampai ke situ dalamnya kita. Nah, itu puasa makrifat. Ngaku kita kuasa, rusak puasa. Rusak itu. Ngaku kita yang berkehendak, rusak antum. Ngaku kita yang melihat, juga rusak antum. Ngaku kita yang mendengar, juga rusak antum. Antum mendengar cuit itu karena diperdengarkan oleh Allah. Duduk kan nih. Ngaku kita ini yang hidup, gue juga bisa rusak puasa antum. Antum bisa hidup karena kuasa iradat Allah. Itu yang disebut puasa makrifat. Duduk. Jadi dasarnya kita hanya menahan kok konsep dalam segi materi. Itu kesalahan kita. Padahal tingkatan akhirul zaman kecerdasannya harus sudah ruhani. Betul kan? Ya udah paham ya? Apa yang mesti ditahan kalau dalam konsep makrifat puasa itu? Keakuan. Tidak mengaku kita ada. Tidak mengaku kita kuasa. Tidak mengaku kita berkehendak. Tidak mengaku kita melihat. Tidak mengaku kita mendengar. Tidak mengaku kita yang hidup. Aduh, ini kaji gimana nih? Jadi sufi aja. Enggak ada kebaikan. Kan enggak selamanya ini. Enggak kan? Makanya orang dulu kalau puasa enggak mau liar. Berkalwat. Karena konsep tadi sudah dipahami. Kok mungkin hilang ya? Semua keakuan tadi. Dalam puasanya orang yang sudah mencapai titik makrifatullah. Itu semua keakuan ditahan. Ditahan, disaumi, dipuasai. Semampu antum. Ya mulai besok kita tahan keakuan kita. Semampu antum. Antum doakan bisa. Makanya kalau Nabi antum dipancing untuk marah, apa jawabannya? Ana. Nah, saya sedang berpuasa. Betul? Tahan. Karena itu salah satu yang merusak. Itu hadis. Ya. Tolong puasa semua keakuan. Karena levelnya sudah berbeda. Sampailah ke titik makrifatullah. Ditahan. Ya kita mulai menahan keakuan diri kita. Kenapa? Naikin lagi. Ngopi dulu. Ditahan kopi. Sekarang nggak boleh ditahan haram. Haram? Iya kan? Kalau puasa malam hukumnya haram nggak? Nggak ada aturan syariat. Tanya gini nih, sedikit ya. Sholat itu sunat. Sholatnya sunat nih, bukan wajib. Yang sholat fardu wajib adalah berdiri sempurna. Kalau antum sholat sunat tidak berdiri sempurna duduk, sah nggak sholatnya? Jawab. Namanya juga sunat, sah. Tapi kalau fardu, jangan coba-coba dilanggar tata aturannya. Berdiri sempurna, harus diri, ruku sempurna, sujud sempurna. Pas sholat sunat, kok sempurna banget. Sholat fardu, pumpak, kacau, nggak berilmu. Itu fikih. Duduk kan nih? Males lah gua nih sholat sunat ini 23 rakaat terawih, capek ini udah sakit, duduk, sah. Karena itu sunat muakkad.
Sampai nggak? Kecuali memang benar-benar asam urat, gempor, ya pakai kursi, ya. Tapi kalau fardu antum duduk, ini hati-hati, batal sholatnya. Itu fikihnya beda, paham nggak? Nah, sholat sunat kan banyak, duha, males, duduk boleh nggak? Boleh, separuh pahala, duduk. Yang kena fardu sempurna sholat adalah fardu 5 waktu. Logika kita nerima nggak nih? Ya. Jadi di ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat memahami konteks puasa itu beda. Jadi perdebatan itu jangan mengandalkan akliyah dong. Apa kata Nabi? Ya. Jangan mengaku-ngaku, hilangkan keakuan, itu udah naik levelnya. Kenapa menahan keakuan orang-orang yang makrifat dalam puasa? Sebab keakuan diri kita ini adalah, jawab, keakuan itu, sifat aku paling tinggi di makhluk adalah iblisya. Sifat itu penutup. Keakuan itu sifatnya penutup. Itu yang hijab. Duduk nggak? Waden, kalau ndak waden ndak selesai. Kalau Aden lagi tahu ndak selesai. Itu hijab. Maka rusak puasa antum. Ini benar, penutup. Itu ilmu tasawuf yang disebut hijab. Duduk nggak? Tasawuf menyebutnya penutup. Ya, makrifat keakuan ditahan. Tasawuf keakuan hijab. Syariat keakuan nggak tahu. Kan gitu jadinya kan. Ya, buktinya orang masih dia puasa kalau mengandalkan ilmu syariat masih marah-marah kok. Sah, Tuhan tahu kok. Sah. Ya. Secara fikih sahnya. Ya. Nah, udah sampai? Jadi tasawuf menyebutnya hijab, sehingga adanya Allah. Kalau kita masih puasanya mengandalkan keakuan, masih dipakai adanya Allah, langsung ya poin ya, tidak terlihat, tidak terasakan. Dasarnya mana? Al-Quran bro. Baca Al-Baqarah 115. Itu dia. Pakai keakuan puasa rusak, Allah tidak terasakan. Gitu aja. Gampang ya? Nah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kenapa nggak kelihatan? Kemana ada wajah Allah. Kenapa nggak kelihatan? Antum yang nutup. Jadi bohong deh kalau antum nggak ego. Bohong. Orang yang udah sampai makrifat hilang tuh ego tuh.
Jadi bukan diincek mato malihnya. Maaf. Ini karena akidah, Quran menunjukkannya, udah tahu ya. Mulailah puasa kita naikkan levelnya, mengenal ilmu Allah. Ma'rifatullah. Puasakan ego antum, maka antum akan merasakan melihat Allah itu ada. Itulah ihsan. Gak akan bisa berbuat dosa. Nikmat hidup baik. Demi Allah. Kenapa antum berani demi Allah? Karena Allah menunjuki melalui Quran. Kemana saja, timur, barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jangan dianeh-aneh deh. Ini ukurannya memang bisa dipahami oleh akal. Ada pertanyaan sampai sini? Kan nggak berani debat. Nah, apa kan benar nih? Mau debat di mana? Antum akan nikmat hidup kalau sudah merasakan Allah. Melihat Allah dalam konsep ruhiyah. Konsepnya dari puasa. Memasukinya kapan? Ada waktunya loh. Kapan? Pas ditentukan adalah Lailatul Qadar. Itu puncak tertingginya. Full aja deh di Lailatul Qadar. Antum sudah duduk di akhirat. Maka akan terlihat Lailatul Qadar itu. Wah, Lailatul Qadar loh. Kepala apa tuh onta nunduk. Apalagi pohon kelapa nunduk. Itu anak TK memahami kayak gitu. Benarkah? Bukan begitu konsepnya. Fa'inna ma tu'au sama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Yakin gak tuh? Kalau itu sudah terjadi, bisa antum berbuat dosa? Tidak. Nikmat antum, nikmat tertinggi adalah diperlihatkan wajah Allah. Ke surga bukan nanti. Maka dia tidak akan sia-sia hidupnya. Kan ini artinya kemana saja kita menghadap mestinya terlihat adanya Allah. Kan gitu, bahasa vulgar gitu. Ini artinya bukan konsep secara mata. Bukan. Tetapi kita nggak melihat adanya itu kan. Mengapa kita tidak mampu melihat adanya Allah? Setidaknya dia bisa ngejawab. Udah kan? Kenapa iblis diturunkan? Kenapa Adam diturunkan menjadi tidak terlihat? Karena keakuan. Adam kenapa diturunkan? Karena bukan keakuan. Hikmah. Supaya kita dapat ilmu dari cara iblis melakukan begitu. Bukan enggak? Jadi antum dibuat diuji jelek. Itu sebenarnya jangan-jangan ada kebaikan. Iya kan? Yang duduk cingkaha dulu. Labi cingkaha dari ente. Wah. Itu bukan malamat. Tapi pahami. Di tubuh antum itu ada petunjuk. Betul kan? Nulang. Mengapa kita tidak mampu melihat adanya Allah di setiap yang kita pandang? Karena tertutup tadi. Itu Quran. Itu hadis. Dengan apa kita menutupnya? Kejar terus. Silakan didakwahkan itu. Dengan apa kita menutupnya? Gitu. Dengan menghilangkan keakuan diri kita. Naikkan level puasa kita ke level puasa makrifat. Dengan menghilangkan keakuan diri kita, kita kan dalam hidup sering mengaku kita mampu, kita puasa. Kalau dalam konsep tarekat apa namanya? Nafi isbat.
Betul kan? Nah, dengan sering mengaku kita kuasa, akhirnya kodrat Allah tak terlihat. Logika kita menerima. Kita mengaku yang punya. Saya yang punya keinginan. Saya yang punya kehendak. Akhirnya iradat Allah tidak terlihat, tidak ada. Kita mengaku, kita yang melihat basyar Allah. Basyar kan melihat. Maka Allah tak terlihat. Sehingga Sultanul Aulia mengatakan begini. Waman nazara ila syai'in walam yadarallah fi syai'i alladhi yanjuru ilaihi faqad najara batilan. Siapa yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah, kamu memandang tidak melihat di situ adanya Allah, di sesuatu yang antum lihat, yang antum pandang, itu semuanya pandangan sia-sia. Duduk kan nih? Adabnya, karena mata kamu bisa melihat pandangan secara ruhani Allah, jangan gunakan hak Allah itu di matamu untuk melihat maksiat. Rusak mata kamu. Astagfirullahaladzim, nih kaji gawat nih. Bener gak tuh? Rusak gak? Akatarak. Indak sumber itu. Ikonan aneh-aneh sih. Hafal Quran aja mali pao hilang jus tuh. Kan susah tuh. Banyak diakui itu. Ya, udah di Ramadan itu kaluat deh. Ya. Ibu-ibu ada enggak ada ibu-ibu ya. Minta tolong. Kadyo samo gitu. Jangan liek tuh pao, ili. Rusak matu awak. Kerja sama kan? Ya, kecuali muhrim kan? Itu kalau antum punya amanah, tidak pandai mendidik itu kacau tuh. Nah, berjamaah membuat dosa orang banyak. Rusak kita. Siapa yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah, di sesuatu yang dia pandang, pandangan itu pasti sia-sia. Wa man najaro ila syai'in wa lam yarallah fi syai'i alladhi nanjuru ilahi faqad najara batilan. Syahih. Nah, bagaimana supaya pandangan kita tidak sia-sia? Jawabannya gitu. Yang arif gitu. Nah, bagaimana supaya pandangan kita hanya melihat Allah aja? Oh, sombong banget gitu. Yang paling rendah. Duduk ya. Bagaimana kita dalam hidup ini supaya pandangan kita tidak bisa melihat yang sia-sia. Enak gak? Arif gak? Arif ya? Maka kita hilangkan keakuan diri kita. Tidak merasa bisa. Bukan saya yang melihat. Bukan saya yang mendengar. Maka akan dibaikkan semua. Penglihatan antum, pendengaran antum. Itu konsep puasa bukan? Itu konsep puasa paling tinggi. Itulah yang disebut intadirin intajar. Apa itu? Artinya sama secara syariat. Itu bahasa marifat. Siam. Menahan keakuan. Lastu anaman yaro. Lastu man yasma'u. Lastu anaman yaisu. Lastu man yumkilul kuwata. Lastu man yuridu. Bukan aku yang melihat. Bukan aku yang mendengar. Bukan aku yang hidup. Bukan aku yang kuasa. Bukan aku yang berkehendak. Demi Allah, benar itu. Bukan antum yang pinter. Bukan antum yang bisa datang kemari. Karena Allah memperjalankannya. Bukan antum yang dapat beli mobil. Bukan. Ayo. Mau ngapain lagi? Kalau sudah ditahan, kita pahami
di akhir Ramadan. Ikuti syariatnya. Makanya belajar makrifat tidak akan sampai kalau kita nggak ngerti fikih syariat. Ya. Kalau ditahan sudah kita pahami dalam konsep makrifat di Ramadan, ada syariat yang disebut. Bukan ini turun. Pembayaran zakat fitrah. Wajib hukumnya. Kita makrifat ini. Jangan taklid. Maka kita akan mewajibkan diri cemas tuh. Ini bahaya nih. Ya. Apa itu zakat fitrah? Kejar lagi. Secara ilmu syariat gini. Kita bahas ya. Tawfirul mawadil khadaiyatil asasiyati bi ahzamin ma'ayanatin hadadahash syarawahiyat tajmun itnani wan nasfu kuli ziramin lil syaksil wahidi ala syaklil gidai asasihin. Memberikan makanan pokok dalam ukuran tertentu yang sudah ditetapkan syariat 2,5 kilogram. 2,5 kilogram setiap orang berupa makanan pokok. Jangan disebut beras, itu lokal. Duduk gak? Ya. Nah karena kita ini makanan pokoknya apa? Enggak gandum kan? Beras, maka kita keluarkan zakat fitrahnya beras. Syariatnya begitu, hukumnya wajib. Jadi makna yang terkandung zakat fitrah itu memberikan sesuatu kepada yang berhak. Di syariat yang berhak menerima yaitu 8 asnaf. Kespiritual nih, ini nanti khusus Endung bahas. Akan tetapi dalam konteks kajian makrifat ini yang kita kejar. Siapa yang berhak menerima? Tidak ada lain. Yang punya hayat itu aja. Itu jawaban makrifat. Yang punya kehidupan. Antum hidup dari siapa? Dihidupkan Allah. Yang berhak itu Allah. Jadi kita zakat fitrah itu walaupun ke orang yang tidak mampu, dua apa itu maksudnya ke Allah yang punya hayat. Jadi dua apa orang miskin itu, anak yatim itu hanya wakil dari Allah. Duduk bro, duduk. Kayak gitu. Bayar pajak dong antum. Kalau ingin dinilai sama Allah langsung. Allah nggak minta banyak, bukan Allah butuh itu. Itu makrifat dan itu benar. Masih main-main juga, jangan. Ngamuk kalau lu. Sama antum dari kerja nggak digaji kan? Gimana nih? Bukan Allah transaksional, enggak. Allah yang punya kodrat Allah. Hayat itu Allah yang punya hayat, betul kan? Maka Allah yang punya kodrat. Yang punya sama Allah, yang punya basar Allah, dia yang punya, maka berikanlah itu kepada yang berhak menerimanya. Ya, siapa? Kewakilnya materinya. Lu apa, fakir miskin, kan gitu. Makanya setelah kita tahan dengan puasa, kan tadi udah menahan tuh, keakuan ditahan, makan minum ditahan. Lalu kita berikan. Kan diberikan tuh. Nah, sehingga dalam ilmu tasawuf, inilah yang dikenal ilmu tasawuf nih ya. La ahada yuhyi illallah. Wala yalamu illallah. Wala kauta illallah.
La man sya illallah, laisa man ra'a illallah, laisa man sami'ullallah, laisa min qalidan illallah. Kalau dalam kajian sifat 20 ulama dulu, kalau di sifat dulu menyebutnya la hayun, la alimun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun bil haqillah. Itu sifat 20. Kalau kita hanya mengkaji sifat dulu tanpa dijabarkan secara murni itu nggak ngerti. Maka berat sifat 20 itu. Artinya gini yang tadi nih, la ahda yuhyil illallah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang tahu kecuali Allah. Tiada yang kuasa kecuali Allah. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Tiada yang melihat kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Tiada yang berkalam kecuali Allah. Kalau antum hanya mengkaji sifat 20 tanpa ada penjabaran yang benar, oleng deh. Karena menyebutnya la hayun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun bil haqillah. Pusing nggak? Alhamdulillah. Udah paham maksudnya kan? Kita tutup dulu di bab 1, masuk bab 2. Kalau ada yang رمضان يا شهر الصلاة